rekan-rekan, teman-teman dari warteg yang saya cintai. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sasoro, teman-teman semua yang hari ini kita semuanya dengan semangat anti warteg warmo. Saya memang warteg warmo kali ini warteg Sunda yang sering, karena dulu kita sering sekolah di Jawa Barat, namanya Warung Ampiran. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan. Saya disambut dengan hangat, kekeluargaan, dan ini merupakan satu nikmat yang tersendiri bagi kita. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga ikut mengucapkan bela sungkawa pada ibunda yang terdapat 10 hari yang lalu. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat yang wajar, yang tenang di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan lahir dan batin melanjutkan kehidupan ini sesuai jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, jadi saya akan cerita sedikit. Ini perkenalan saya dengan Pak Sasoro. Bulan November ya? Desember ya. Awal Desember saya diajak Pak Rodi sama Pak Torik itu ke Tegal, ke pesantren Cikurang. Jadi kita di gerbong ini tak tahu ini dari belakang sopir Pak Sasoro. Itu tak gerbong ngerti ngapel. Jadi saya itu nggak pernah mikir dari calon presiden ini. Pak Sasoro itu sopo ini. Bapak namanya Joko Santawan ini. Aku tanya ke Pak Rodi, Pak Rodi itu sopo. Tapi aku ya begitu kenal seperti udah lama kenal gitu. Jadi di gerbong itulah saya diinspirasi untuk mencalonkan gitu. Dikasih nama lagi. Ya sekaligus ya kasih nama singkatan lah ya. Nama julukan mungkin ya. Kali julukan tak juluki. Tapi memang semenjak itu ada aja Pak. Jadi dalam perjalanan pulang itu Pak Marsupiali itu kirim SMS ke Pak Rodi. Pak Rodi itu Pak Rodi mau kita dukung sama-sama ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya udah tahun yang lalu dari Golkar, dari PAN, bukan PAN tapi tim suksesnya lah ya. Kemudian dari Gerindra, dari terakhir Nasdem itu ya sudah menghubungi saya. Cuma saya belum menjawab Mas. Pak. Karena ya diawali oleh Pak Sasoro, nanti kita konsultasi dulu dengan Pak. Jadi begini Pak, memang permasalahan ini bukan permasalahan kecil, ini permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sulit gitu ya. Bukan hanya saya tapi juga bagi keluarga saya. Jadi orang yang menerima amanah pemimpin sebesar itu sesungguhnya juga dia harus sudah siap semuanya, ya kan, lahir batin. Beberapa cerita kalimat malam mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hari-hari ke hari memang sudah ada yang mendukung. Terakhir saya mendapat penghargaan dari satu majalah Innovation, itu satu penghargaan bersama-sama dengan 9 tokoh lainnya. Kemudian ini nanti ditawarkan ke masyarakat. Memang saya selama pensiun ini kan jarang muncul keagamaan sosial. Nah, atas dorongan kawan-kawan memang kita juga siap-siap. Tapi saya menempuh tidak sesumbar. Kita nunggu, kita berupaya, termasuk hari ini saya siap presiden, kita low profil saja, kita bergerak dari rakyat ke rakyat,
Kalau nanti ada polling memang kita bisa dijatuhkan, ya maju, kalau enggak juga nggak apa-apa, kan gitu. Maka pertemuan hari ini adalah bagian dari upaya agar nanti polling sekitar bulan 7 ini hasilnya bagus. Kalau hasilnya nggak bagus pun juga saya pikir ya untuk apa ya, kan gitu. Jadi kita lebih bisa rumongso daripada rumongso bisa. Nah, di dalam obsession speak saya, yaitu pada penerimaan penghargaan itu, saya menyampaikan pemikiran yang saya beri judul menggapai cita-cita bangsa. Dalam satu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jadi bernegara itu berkonstitusi. Nah, seperti halnya manusia, negara itu pun itu juga punya darah. Cita-cita bangsa Indonesia itu kira-kira apa sih? Bagus. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Jadi cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan itu ada 5 kata, yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah cita-cita bangsa Indonesia. Tapi ini tidak banyak orang yang mengenal, ya kan? Mengenal. Nah, kalau mengenal aja tidak, bagaimana untuk kita mencapainya? Maka untuk mencapai itu harus ada satu pengertian, pemahaman, dan satu kondisi, yaitu kita harus mencapai satu kondisi, satu persyaratan, yaitu rakyat sejahtera dan negara itu kuat. Kalau ini satu kalimat yang edukatif, jadi rakyat itu juga harus memahami, tidak mungkin rakyat itu sejahtera kalau negaranya tidak kuat. Aparatur negara juga harus paham dan sadar, tidak mungkin negara ini menjadi kuat kalau rakyatnya tidak sejahtera. Itulah yang harus kita capai, itulah yang kita harus kerja keras untuk mencapai rakyat sejahtera, negara kuat. Negara kuat bukan berarti negara itu pusat dari segala kekuasaan, tapi negara yang melindungi segenap rakyatnya dan tumpah darahnya. Itulah yang dimaksud negara seperti itu. Nah, untuk itu maka kita semua harus memahami itu. Memahami agar apa? Agar kita bisa bersatu, bekerja keras bersama-sama untuk mencapai agar rakyat kita sejahtera dan negara itu kuat. Nah, sekarang ini kadang-kadang kalau kita mau memperkuat negara, rakyatnya itu nggak setuju gitu. Padahal dalam satu seperti perjalanan di samudera kapal itu kan negara. Kemudian nahkoda dengan awaknya itulah pemerintah, presiden. Nah, sekarang kalau ada usaha untuk memperkuat kapal, itu penumpangnya itu nggak setuju gitu. Padahal kalau kapalnya bocor, aman. Jadi pemahaman bahwa rakyat sejahtera negara kuat itu harus benar-benar dipahami. Ini sekarang ini rakyat ini memang juga agak susah diatur, ya kan? Karena memang sudah lama juga rakyat itu dihapusi terus gitu kan. Gitu. Nah, sekarang balik ini, seperti di Jakarta ada JOR itu, JOR. Sampai itu dinamain jalan orang rampung-rampung. Hanya beberapa rumah itu orang mau pindah. Jadi itulah kita harus memahami, mengerti, dan menyadari agar kita semua bisa bekerja keras bersama-sama. Saya juga menawarkan untuk 5 tahun ke depan itu ada 7 permasalahan yang harus segera kita benahi. Yang pertama adalah kita harus merevitalisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal itu harus direvitalisasi agar kita memperkokoh persatuan, tidak lagi di mana-mana timbul konflik, kan begitu. Mencegah untuk supaya bangsa tidak pecah. Kita harus membenahi sistem politik kita, sistem politik yang sekarang menghasilkan orang banyak korupsi. Sistemnya tidak bagus, orangnya bagus pun
bisa menjadi orangnya tidak. Ini harus kita benahi. Alhamdulillah sekarang partai ini jadi 10. Jadi ini satu langkah maju. KPK juga sudah beroperasional, PPATK dan sebagainya. Jadi satu langkah maju. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ini harus dituntaskan. Karena ini adalah masalah utama bangsa. Tuntasnya pemberantasan korupsi dan tegaknya hukum itu meningkatkan martabat dan kehormatan bangsa. Saat ini penegakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menuntaskan reformasi birokrasi. Karena birokrasi itu sangat menentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah demokrasi dalam masalah pelayanan kepada rakyat. Dan birokrasi itu harus punya pemahaman bahwa dia harus melayani rakyat dengan baik. Ya, bukan birokrasi monarki, bukan birokrasi penjajahan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ekonomi. Jadi bahwa sekalian, ekonomi kita itu sudah tumbuh 6%, di atas 6%. Tapi kenyataannya kesenjangan antara kaya dan miskin itu semakin lebar. Sehingga kalau ini terus-menerus kita bisa menjadi bangsa yang punya satu negara tapi dua bangsa. Bangsa yang satu kaya, yang satu miskin. Karena kalau dihitung dari indeksnya itu semakin melebar, itu berbahaya. Karena ketidakadilan adalah sumber bahaya yang paling harus kita waspadai. Keadilan itu lebih berbahaya dari komunis. Ya. Jadi kalau ketidakadilan itu semakin merajalela, itu pada sumber tumbuhnya komunis. Seperti itu. Berapa tadi ya? Keempat ya. Kelima adalah pembenahan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini harus segera dievaluasi. Karena orang bikin otonomi daerah sebenarnya hanya untuk mengkapling-kapling kekuasaan saja, tapi tidak dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat. Harus dievaluasi dan ditata. Ya, kita teruskan, tapi jangan sampai mengganggu persatuan dan kesatuan NKRI. Yang keenam adalah kita harus segera ya, membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang handal. Pertahanan keamanan yang handal ini mempengaruhi kehormatan dan kewibawaan negara. Ya, dulu Malaysia itu sama kita nggak berani karena macam-macam terus ya. Nah,